Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Karena kita tidak dapat belajar secara tatap muka, maka presensi dilakukan dengan cara mengirim pesan suara di WA Group selama 15 menit. Jika lebih dari 15 menit, maka Ibu anggap kalian tidak masuk atau absen. Baik anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teks cerita inspiratif. Nah, untuk mengulas kembali, apakah kalian masih ingat apa itu teks cerita inspiratif? Coba Ibu akan menunjuk Andi untuk menjawabnya. Kemudian, apa sajakah unsur-unsur dari teks cerita inspiratif itu? Kali ini Ibu akan menunjuk Rani. Tolong kalian berdua mengirim jawaban kalian melalui pesan suara atau kalian boleh menulisnya di WA Group setelah kalian selesai menonton video ini. Kemudian Ibu akan menampilkan PPT yang berisikan tentang sedikit materi mengenai teks cerita inspiratif. Baik, Ibu akan menampilkan PPT tersebut. Ini dia PPT-nya. Yang pertama, pengertian dari teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif pada dasarnya merupakan teks berbentuk narasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ciri-ciri dari teks cerita inspiratif tersebut yaitu yang pertama, berasal dari kisah nyata, tapi bisa juga dari hasil pemikiran kalian ya. Yang kedua, ada temanya. Ini yang paling pokok ya. Yang ketiga, judulnya itu kalau bisa harus yang menarik. Yang keempat, alur. Yang kelima, bersifat naratif. Yang keenam, adanya tokoh. Kemudian unsur-unsur dari teks cerita inspiratif. Yang pertama itu abstraksi, yang berisikan tentang gambaran umum tentang isi teks tersebut. Yang kedua, orientasi. Bagian ini berisikan tentang pengenalan tokoh, latar, dan tema. Pengenalan tokoh biasanya terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar tokoh biasanya terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga yaitu koda. Koda atau biasa disebut dengan amanat itu merupakan saran atau solusi dari permasalahan yang terjadi dan dapat diteladani. Biasanya ini terdapat pada paragraf terakhir. Nah, ini dia tugas kelompoknya ya anak-anak. Kalian bentuk kelompok masing-masing 4 anak sesuai absensi saja ya. Kemudian kerjakan soal pada buku paket halaman 56 sampai dengan 57. Silahkan kalian berdiskusi. Kemudian salah satu perwakilan kelompok mengirimkan hasil kerjaan kelompok ke WA Group pukul 10. Silahkan kalian berdiskusi, bisa melalui video call atau buat grup sendiri, ya terserah kalian. Yang penting kalian bisa berdiskusi dengan baik. Kemudian ini ada tugas individu. Tugas individu ini kalian kumpulkan minggu depan ya. Kalian
buat sebuah karangan cerita inspirasi dari pengalaman yang kalian alami selama kalian belajar di rumah. Oke. Baik, waktu kita sudah habis, maka pertemuan kali ini Ibu akhiri. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena nanti hasil dari tugas kalian ini Ibu masukkan ke dalam nilai ulangan harian. Jaga selalu kesehatan, jangan pernah lelah untuk belajar. Walau kalian sedang belajar sendiri-sendiri di rumah, jika ada kesulitan kalian bisa bertanya kepada ibu, boleh lewat WA group atau mungkin kalian bisa menghubungi ibu secara personal. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.